Shalom, selamat pagi buat semua anak-anak ibu, khususnya anak-anak ibu kelas 8. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang penuh dengan semangat. Baik anak-anak ibu, mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah mengenal ibu, tapi di sini ibu akan memperkenalkan diri. Seperti yang kalian lihat, nama ibu sudah tercantum. Nama ibu Ria Masinta Saragi. Jadi ibu mengajar pendidikan agama Kristen, khususnya di kelas 8. Jadi semester lalu mungkin kelas 7 ibu tidak masuk, karena ibu masuk di kelas 8. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Ibu akan pimpin doanya dari sini, kita semua lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak ibu, kita langsung masuk ke dalam materi kita. Buat anak-anak ibu semua, selamat datang ibu ucapkan kembali. Kalian sudah memasuki kelas 8, artinya sudah naik satu tingkat. Jadi ibu harap kalian harus lebih semangat lagi ya nak ya. Baik, di sini materi kita pada hari ini adalah mengenai hidup beriman. Nah, sebelum anak-anak ibu lebih jauh lagi tentang mempelajari tentang hidup beriman, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman. Di sini sudah tertulis ya anak-anak ibu. Nah, kata iman dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Ibrani, yaitu amen, yang artinya keteguhan hati, kekokohan, dan ketetapan hati. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani, secara etimologis, iman itu disebut dengan pistis, dalam bahasa Latin disebut dengan fides, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan faith. Jadi ada juga di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 11 ayat 1 anak-anak ibu bisa kita baca bahwa iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ibu garis bawahi di sini adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya anak-anak ibu, kita tidak melihat, kita belum melihat, tetapi kita sudah yakin dan percaya bahwa hal itu akan terjadi. Nah, itulah ini adalah iman yang berpatokan dan berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Jadi iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi iman itu adalah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada sesuatu karena kita percaya itu dapat diandalkan. Jadi siapa yang dapat diandalkan itu? Kita mengacu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apabila kita percaya dan berpegang teguh pada Yesus dengan segenap hati, maka apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita pasti terjadi. Jadi, berpatokan kepada Yesus Kristus bahwa kita harus percaya apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita itu pasti akan terjadi. Itulah iman, keyakinan, keteguhan hati, kekokohan, apalagi tadi dibilang di sini, ketetapan hati bahwa apa yang belum kita lihat pasti akan terjadi. Dan iman kita ini adalah iman yang menuju kepada Yesus Kristus. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, di sini ada ibu buat di sini. Nah, bagaimana beriman? Beriman itu tadi berarti percaya ya, percaya, berpegang teguh kepada Yesus. Beriman berarti percaya kepada hal berikut, yaitu yang pertama bahwa Allah mengatur hidup kita. Jadi kita memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini sudah diatur oleh Tuhan kita, Tuhan Allah. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, apa bukti bahwa Tuhan Allah itu mengasihi kita? Apa bukti bahwa Tuhan Allah itu menyelamatkan kita dari dosa? Nah, kalau kita
lihat, bukti dari Allah mengasihi kita adalah kalau anak-anak ibu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak ibu, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adalah Dia menyelamatkan kita dari dosa melalui karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati, Dia dipukul, Dia dicambuk. Seharusnya kita yang disalibkan, tetapi karena Tuhan sayang kepada kita, Dia mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita sehingga Dia menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Artinya anak-anak ibu, di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, maupun dalam kehidupan suka maupun dalam kehidupan duka, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin ke gereja, ada upah yang Tuhan sediakan. Ya, mungkin Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita orang tua yang mau mengasihi kita, Tuhan berikan kita rezeki. Jadi jangan pernah takut kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Pastinya yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, itulah yang dikatakan kalau beriman itu adalah percaya akan hal-hal bahwa Allah itu terlibat, bahwa Allah itu mengatur seluruh kehidupan kita, dan Allah itu akan menyediakan upah ketika kita benar-benar sungguh mengasihi dan mencari Dia. Nah, anak-anak ibu, di sini kalau kita lihat mungkin anak-anak ibu pernah baca atau mungkin waktu sekolah minggu atau waktu PA-PA di gereja, ada beberapa tokoh yang bisa kita teladani dalam hal iman. Tokoh-tokoh orang beriman itu sangat banyak, khususnya di dalam nanti kalian baca di Perjanjian Lama ada Nuh. Tetapi ibu mengambil satu contoh tokoh Alkitab orang beriman, itu salah satunya adalah Bapak Abraham. Jadi anak-anak ibu mungkin tidak asing dengan kata Abraham, ya. Jadi di sini ibu mengambil satu contoh. Kenapa Abraham ini bisa kita teladani dan bisa dikatakan sebagai orang beriman? Bagaimana rupanya kehidupan si Abraham? Nah, di sini Ibu sudah cantumkan, kalian bisa baca alasan mengapa Abraham disebut sebagai orang beriman. Nanti anak-anak Ibu di rumah bisa buka Alkitabnya di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 4. Di situ di mana Abraham ketika akan mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban persembahan. Nah, nanti anak-anak ibu bisa baca sendiri anak ya, dibuka Alkitabnya. Nah, baik, di sini alasan mengapa Abraham disebut sebagai orang beriman. Yang pertama, karena dia taat kepada panggilan Allah. Jadi di dalam Kejadian nanti kalian bisa baca, ketika Tuhan Allah berfirman kepada si Abraham, Abraham, pergilah dari tanahmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi si Abraham ini nggak tahu sebenarnya negeri yang dimaksud oleh Tuhan itu negeri apa. Dia tidak melihat gitu. Tetapi karena dia percaya, karena dia mengimani dengan Tuhan, dia tidak berpikir panjang. Dia langsung, oh iya baik Tuhan. Artinya dia taat kepada perintah Tuhan, taat kepada panggilan Allah. Itu adalah poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, Abraham percaya akan kebenaran janji Allah, yaitu janji keturunan dan berkat. Jadi Abraham ini sudah tua, memiliki istri yang bernama Sarah. Jadi Abraham ini, Tuhan memiliki janji kepada Abraham. Yang pertama adalah Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak, bahwa Abraham ini akan diberkati dan Abraham akan memiliki nama yang masyhur. Nah, secara logika Abraham sudah berumur puluhan tahun, sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Bagaimana dia akan memiliki keturunan ketika mereka sudah usia lanjut? Kalau secara logika mungkin tidak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Dia percaya. Dia beriman kepada apa yang dijanjikan Tuhan, dan itu benar-benar terjadi anak-anak ibu. Dan itu benar-benar terjadi. Buktinya Abraham memiliki anak yang bernama
yang bernama Ishak. Dan janji Tuhan ditepati ya. Kenapa? Karena dia adalah percaya kepada janji Tuhan. Nah, yang ketiga yang paling mungkin secara logika tidak masuk akal, tetapi ini dilakukan oleh Abraham. Dia rela mengorbankan harta yang paling berharga untuk Tuhan. Apa itu? Bukan berbicara tentang emasnya, bukan berbicara tentang kekayaannya, dombanya yang sangat banyak. Karena si Abraham ini memiliki kekayaan yang sangat banyak. Tetapi harta yang paling berharga adalah anaknya. Nah, jadi anak-anak ibu, Abraham dan istrinya ini sudah menunggu anaknya ini sangat lama gitu, si Ishak. Anak satu-satunya, Tuhan meminta anaknya sebagai korban persembahan. Tetapi Abraham bukan tidak mau. Justru anak yang dia kasihi, yang dia sudah nanti-nantikan jauh-jauh hari, dia berikan kepada Tuhan. Dia rela mengorbankan. Itulah yang tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 1-4. Dia naik ke atas gunung, dia memberikan anaknya Ishak sebagai korban persembahan. Nah, anak perjanjian. Nah, dia tidak ada pikir panjang karena itu sudah perintah Tuhan. Kalau secara logika mungkin, apakah kalian mau melakukan itu, mempersembahkan salah satu keluarga? Mungkin kita berat ya nak ya, berat. Tetapi inilah yang patut kita contoh dari seorang tokoh Abraham. Dia rela dan dia mau mengorbankan harta yang paling berharga, yaitu anak yang sangat dia sayangi, anak yang dia nanti-nantikan. Nanti kalian bisa baca di rumah ya nak. Itu adalah salah satu iman yang dapat kita tiru. Makanya kenapa Abraham ini disebut sebagai bapak orang beriman. Karena itu adalah alasannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Allah yang memanggilnya. Nah, itu berhubungan dengan poin yang pertama, taat kepada panggilan Allah. Artinya ketika dia sudah dipanggil, kamu pergi keluar dari tanahmu yang enak itu, menuju ke tanah yang akan kutunjukkan. Dia tidak tahu apakah tanah itu gersang, apakah banyak musuh, apakah banyak orang jahat, apakah di situ ada makanan, dia tidak tahu. Tapi dia mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Allah yang memanggilnya. Dia tidak ragu, dia langsung pergi, ya kan? Dia langsung pergi sampai Tuhan menunjukkan. Jadi, apakah kita juga seperti itu anak-anak ibu? Nah, apakah kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Apakah kita mau berdoa? Apakah kita mau membaca firman Tuhan? Nah, di sini kita dapat meniru dan meneladani salah satu contoh di tokoh Alkitab yang disebut sebagai orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Nah, jadi ini yang bisa Ibu sampaikan, mulai dari, karena ini masih pertemuan pertama, jadi Ibu tidak memberikan banyak. Jadi anak-anak Ibu, demikian materi kita pada hari ini mengenai hidup beriman. Apa itu iman? Tentang keyakinan kita, keyakinan kepada Yesus Kristus, bagaimana kita hidup beriman, dan bisa kita pelajari salah satu tokoh Alkitab orang beriman. Nah, anak-anak Ibu, di sini ada tugas yang Ibu kasih, yaitu ya, anak-anak Ibu bisa baca, catat materi yang Ibu jelaskan hari ini di buku catatan. Jadi setiap materi yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian catat di buku catatan. Jadi kalian harus memiliki 2 buku, ada buku latihan dan juga ada buku catatan. Nah, ini kalian foto dan kalian kumpul nanti di Google Classroom kelas agama. Jadi Ibu tunggu sampai hari Sabtu. Jadi kalau kalian kirim hari Minggu, Ibu anggap tugas kalian sudah tidak ada. Karena ini kan kita masuk hari Selasa, ada beberapa hari lagi untuk ke hari Sabtu. Nah, itu kalian foto lalu kalian kirim ke Google Classroom Ibu. Nah, baik anak-anak Ibu, demikian materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap stay at home. Tidak boleh kemana-mana ya. Baik anak-anak Ibu, demikian hari ini. Jadi anak-anak Ibu akan pimpin doanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat materi hari ini, kami sudah selesai belajar. Biar kiranya Engkau Allah yang boleh memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti tentang materi yang sudah diajarkan. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, shalom. Tuhan Yesus memberkati.